Akhirnya saya memberanikan diri di tengah botol yang mulai naik ke panggung. Saya ngomong di mic bahwa teman-teman mohon tenang, power metal akan kembali setelah ini karena Testament harus mengejar penerbangan ke Meksiko pada subuh ini di Bandara Balikpapan. Halo, selamat datang lagi di Narasi Akbar HK. Kali ini kita masuk episode Timur Tragedi Power Metal versus Testament. So don't go anywhere. Buat teman-teman yang lagi standby sebelumnya, tapi sebelum kita memulai, jangan lupa like video ini, subscribe channelnya, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan narasi berikutnya. Oke. Kenapa kali ini kita langsung loncat ke tahun 2014? Karena banyak banget teman-teman yang personal chat, juga inbox, dan nulis di kolom komentar bahwa gimana sih kejadian Testament versus Power Metal. Jadi kita akan menceritakan case di Kuka Rockin' Fest 2014. Sebelumnya Distorsi itu berdiri di tahun 2005 ketika saya masih berada di Bandung dan sempat hijrah sedikit ke Jakarta sebentar. Kemudian ketika saya liburan di tahun 2005, saya membuat Distorsi studio rekaman dan latihan band di Tenggarong. Ngumpullah anak-anak metal semuanya di situ secara kebetulan, dan kemudian kita punya passion yang sama. Akhirnya kita bikin Tenggarong Berisik Part 1, Part 1 dengan tagline Tribute to People Living with HIV and AIDS. Jadi situ kita bergerak movement, kita ingin merubah stigma masyarakat yang mengucilkan orang-orang dengan HIV and AIDS. Dan kemudian di Tenggarong Berisik 2 kita punya kompilasi, dan Tenggarong Berisik 3, 4, 5, 6 akhirnya kita buat Tenggarong Berisik Road to Samarinda. Jadi di situ kita ngejual tiket 1.400 lembar. Jadi Tenggarong Berisik 1 itu penontonnya hanya 30-50 orang. Itu pun band yang main adalah penonton. Jadi kita gantian. Yang nonton, yang manggung. Jadi seperti itu. Dan kemudian kita membuat Distorsi Ride Festival. Itu penontonnya sebenarnya tiket yang terjual hanya sekitar 1.700 lembar. Tapi akhirnya kita memang rugi besar waktu itu, ntar saya cerita di episode berikutnya. Udah kita buka aja pintu gerbang, kita losin agar semua orang berpesta malam ini. Akhirnya terkumpullah masuk sekitar 5.000 orang masuk di Distorsi Ride Festival. Waktu itu headlinersnya adalah Burger Kill dan Seringai. Oke, kemudian di tahun yang sama kita membuat Kuka Rockin' Fest 2012 dengan headliner Sepultura dari Brazil. Waktu itu penontonnya hampir 35.000 orang. KRF 2013 yaitu Halloween dari Jerman. 2014 kita Testament dari Amerika. Dan Kuka Rockin' Fest 2015 adalah Firehose dari Amerika. Kemudian di tahun berikutnya 2016 itu transisi dari Kuka Rockin' Fest menjadi Rockin' Borneo. Jadi kenapa kita membuat transisi perpindahan nama? Karena kita ngerasanya ini udah bukan hanya milik teman-teman yang ada di Kutai Kartanegara. Jadi semua orang hampir di seluruh Kalimantan yang kita terima, yang sempat berdiskusi bahwa mereka merasa terwakili, merasa berterima kasih. Akhirnya ada representasi dari festival internasional dari Kalimantan. Akhirnya ya udah, ini bukan cuma milik Kukar, ini milik Kalimantan, yuk kita geser namanya jadi Rockin' Borneo. Kita membuat sebuah gebrakan baru, kita ngelebarin crowd bahwa yuk gimana caranya pasarnya jadi lebar nih, bukan cuman anak-anak metal berbaju hitam. Kita buat kuesioner online dan lapangan, akhirnya muncullah nama tertinggi yaitu Michael Learns to Rock. Memang bukan ngerok-ngerok banget gitu ya, tapi dengan sejarah bahwa Michael Learns to Rock, Kuka Rockin' Fest 2016, Rockin' Borneo 2016 dengan jumlah penonton 84.000 orang yang datang sesuai checker di pintu masuk. Di tahun berikutnya 2017 ada Skid Row dari Amerika. 2018 dan 2019 kita
sempat vakum. Dan di 2020 kita harusnya udah mulai jalan lagi di bulan Agustus. Kita udah mulai berbicara dengan sponsorship, kita udah mulai meminta band internasional, jadi kita udah mulai pitching. Namun akhirnya wabah COVID pandemi yang merebak di seluruh dunia, kita membuat take down Rockin Borneo 2020. Semoga COVID-19 segera enyah dan 2021 kita bisa kembali dengan Rockin Borneo 2021. Jadi seperti itu. Seperti di episode sebelumnya saya jelaskan bahwa kita itu nggak handal-handal banget menciptakan atau mengarrange sebuah pertunjukan musik. Namun dari setiap tahun-tahunnya kita belajar mengatasi semua permasalahan kecil, permasalahan besar. Tiap tahun belajar, akhirnya teman-teman yang ada di Distorsi semakin tertempa seperti itu. Oke, kenapa power metal yang menjadi second headliner Kukar Rockin Fest 2014? Karena jujur kita adalah remaja-remaja yang menggilai musik rock metal era 80-90-an, dan salah satunya adalah power metal. Jadi hampir semua lagu power metal kita hafal. Dan salah satu kecintaan kita dengan power metal adalah karena Om Arul Evansah, frontman power metal, adalah putra kebanggaan Kalimantan Selatan. Jadi seperti itu. Jadi seperti ada ikatan emosional anak-anak Kalimantan dengan power metal. Dan akhirnya kita memastikan bahwa headliners internasionalnya adalah Testament. Dan kenapa kita memilih Testament? Sama, kecintaan kita dengan band-band thrash metal San Francisco Bay Area, Anthrax, Slayer, Megadeth, Metallica, Overkill, Power Mat, Kreator, dan Death Angel, dan semuanya akhirnya Testament. Karena belum pernah ke Indonesia, yuk kita ajak ke Indonesia. Jadi seperti itu. Luar biasa teman-teman. Testament itu mencatatkan informasi yang kami dapat dari semua media, baik nasional ataupun negara-negara Asia. Banyak banget review, mengadakan interview online via email dengan kami. Jadi tanggapannya luar biasa banget. Dan penonton terjauh malah hadir dari Rumania waktu itu. Jadi sedikit cerita lucu, di pagar penonton Rumania itu kita tahan karena makan manggis satu kresek. Sebelum ke Tenggarong, Testament harus manggung di Jepang. Jadi selesai manggung di Jepang, mereka harus menggunakan pesawat transit Jepang Shanghai, Shanghai Jakarta, Jakarta Balikpapan. Dan ketika mereka transit di Shanghai, informasi yang kami dapatkan adalah koper personil Testament ketinggalan di bandara. Entah bagaimana kronologisnya, kami masih kurang paham. Akhirnya ketika sampai di Balikpapan, technical tour pada waktu itu adalah Bang Syam Talisman dari Talisman Production. Makasih Bang. Bang Talisman mengatakan bahwa personil Testament pengen beli daleman, jadi buat ganti seperti t-shirt, kaos kaki, kolor, dan semua daleman mereka pengen beli dulu. Jadi karena hampir semua bawaan mereka itu ketinggalan di koper. Oke, akhirnya kita mampir dulu ke Samarinda, kita mampir dulu ke sebuah pusat perbelanjaan, personil Testament nungguin di mobil, Bang Syam dan Bang Julfikar Fahmi nyatetin apa kebutuhan dari Testament, dan akhirnya kita beliin. Memakan waktu yang cukup lama. Nah, sekedar informasi, Testament itu datangnya di hari H. Jadi mereka kebayang dong capeknya dan segala macem. Akhirnya mereka sampai di hotel, Bang Syam nelpon saya. Saya berada di venue karena band-band lokal nasional udah mulai rundownnya udah mulai manggung dari pagi sampai sore. Bang Syam ngasih kabar bahwa Chuck Billy, frontman dari Testament, pengennya mundur 1 jam dan pengennya acaranya istirahat mereka agak panjang. Jadi mereka karena alasan dengan kecapean dan segala macam. Oke, saya bilang ke Bang Syam, akhirnya saya ngumpulin beberapa teman panitia di backstage. Saya informasikan bahwa Testament minta mundur 1 jam. LO harap menghubungi masing-masing manajer band Indonesia. Jadi malam itu ada Burger Kill, Seringai, dan Power Metal. Informasikan bahwa semuanya mundur 1 jam. Dan benar, akhirnya semuanya berjalan lancar. Burger Kill manggung di jamnya Seringai karena mundur 1 jam. Seringai manggung di jamnya Power Metal karena mundur 1 jam.
dan harusnya power metal berada di jam Testament. Testament bergeser dari hotel menuju venue, dan malam itu kita membuat sebuah pagelaran press conference dengan wartawan dan pihak sponsorship. Di saat bersamaan kita menerima rekor muri sebagai festival musik rock terbesar dan gratis di Indonesia. Jadi pada tahun 2014 itu dihadiri oleh 2 orang personil Testament untuk press conference, dan sisanya berada di ruang transit. Selesai press conference, kita akhirnya bergeser ke venue, ke backstage dari Testament. Ketika saya naik ke panggung untuk ngecek rundown, Power Metal udah mulai main di lagu pertama. Saya udah mulai menyapa manajer Power Metal pada saat itu. Kita udah ngobrol segala macam nih di tengah gempuran Power Metal yang penontonnya udah mulai terbakar. Chuck Billy, vokalis Testament, naik ke panggung dan tiba-tiba ngomong, "Saya mau main sekarang." Dan itu membuat kaget kita. Saya, Bang Syam, dan Pak Toti waktu itu dari Power Metal kaget. Saya dan Bang Syam berusaha menjelaskan bahwa acara mau larut 1 jam karena tadi sesuai permintaan pada saat sore, dan Chuck Billy memastikan bahwa dia mau manggung saat ini bersama Testament. Akhirnya Pak Toti dari Power Metal, "Gak apa-apa mas, kita main 3 lagu Power Metal dan ini udah lagu kedua," kata Pak Toti. "Habis ini lagu ketiga." Dan Pak Toti memberikan isyarat kepada Om Arul dan beberapa stage manager. Akhirnya oke, Power Metal cuma 3 lagu. Saya minta maaf Pak Toti, minta maaf ya, cuma kebagian 3 lagu. Gak apa-apa mas, gak apa-apa. Tiba-tiba Chuck Billy masuk ke arah Om Arul dan nyetopin pertunjukan Power Metal dan kemudian ngambil mic-nya Om Arul. Semua penonton, bayangin dong, malam itu ada 45.000 penonton hadir, dan semuanya langsung kaget. Dan para personil Power Metal wajar dong akhirnya bete, akhirnya langsung turun panggung. Chuck Billy udah mulai ngomong-ngomong di mic, akhirnya MC saya suruh meng-counter hal itu. Namun beberapa pertimbangan, akhirnya saya juga harus menjaga keselamatan MC karena beberapa botol udah mulai ke panggung. 45.000 orang teman-teman. Akhirnya saya ngebayanginnya seperti tragedi Metallica di Jakarta yang terjadi pembakaran. Ya Allah, saya berdoa semoga tidak seperti ini. Karena saya waktu itu event manager merangkap jadi sound director, akhirnya saya memutuskan harus mengambil keputusan cepat dalam hal itu. Akhirnya saya memberanikan diri di tengah botol yang mulai naik ke panggung. Saya ngomong di mic bahwa teman-teman mohon tenang, Power Metal akan kembali setelah ini karena Testament harus mengejar penerbangan ke Meksiko pada subuh ini di Bandara Balikpapan. Dan memang penonton akhirnya semua, tapi setidaknya lemparan botol udah mulai hilang. Dan akhirnya semua penonton dari depan sampai belakang duduk. 45.000 orang hampir semuanya duduk. Kebayang ya, seperti Indonesian Pride. Jadi ketika itu penonton akhirnya ngerasa bahwa wah, ini band Indonesia dikacangin, jadi seperti itu. Oke, Testament main, saya lari ke backstage. Memang benar, akhirnya Power Metal udah beres-beres barang, alat band udah hampir semuanya masuk ke mobil mereka. Manajer dari Power Metal udah marah banget kepada saya. Memang waktu itu saya nerima amatiran, amatir kalian, nggak becus ya segala macam. Udah mulai keluar. Saya berusaha menenangkan diri. Saya ngomong dengan Om Arul, saya minta tolong tenangkan teman-teman Power Metal dan saya harap harus kembali lagi Om buat manggung setelah Testament. Om Arul akhirnya oke Bar, saya coba tenangkan teman-teman yang lain. Akbar bisa berbicara dengan manajer kami, kata Om Arul. Om Arul akhirnya ngomong dengan personel Power Metal yang lain, dan akhirnya saya biarin manajer Power Metal marah. Udah beliau melampiaskan semua kekecewaan, memang saya maklumi hal itu. Akhirnya tiba giliran saya berbicara, saya minta maaf, saya jelaskan kronologis sebenarnya. Akhirnya manajer Power Metal mengatakan, udah kita mau main, tapi enak-enakin.
personil power metal. Anak-anak dibikin enak. Saya jawab seketika siap. Akhirnya saya menghubungi manajer backstage untuk urusan konsumsi dari Rockin Borneo untuk Kukar Rockin Fest. Saya bilang, panggil semua staf konsumsi, pindahkan semua makanan, minuman dan apa yang enak di backstage Testament ke backstage power metal. Jadi si manajer konsumsi juga kaget. Serius, kamu serius? Saya bilang. Waktu itu Siska HK, kakak saya sendiri, serius sis. Saya bilang pindahin, gak usah banyak tanya, pindahin. Akhirnya semua makanan, buah dan apa dipindahin ke backstage-nya power metal. Power metal udah mulai tensinya turun. Saya cepet-cepet ngontek yang bertanggung jawab dengan visual dari Kukar Rockin Fest. Saya bilang, ketik cepet di LED kiri kanan bahwa tulisan penonton harap tenang, dan setelah ini kita akan kembali dengan legenda musik rock Indonesia, power metal. Jadi jangan kemana-mana. Ketika itu nyala di LED, semua penonton tepuk tangan, gemuruh. Saya langsung, alhamdulillah ya Allah, terima kasih Allah. Karena apa? Ketika saya di awal mengambil mic dan menenangkan penonton bahwa habis ini power metal akan kembali, itu saya dalam keadaan belum tahu bahwa power metal bersedia apa enggak untuk kembali ke panggung menyelesaikan setlist lagu mereka. Saya cuma bertaruh, karena sebagai event manager saya harus mengambil keputusan cepat dalam hitungan sepersekian menit gitu ya, jadi nggak boleh lama. Akhirnya Testament melihat penonton yang duduk, slow respon, dan akhirnya Chuck Billy sempat memanggil Rio dari Down for Life untuk berbicara dengan penonton, dan akhirnya Testament mengakhiri setlist lagunya nggak sampai selesai. Mereka masuk bis dan mampir hotel untuk ngambil barang, dan mereka akhirnya langsung ke bandara, karena mereka memang pagi itu mereka mengejar penerbangan ke Meksiko, jadi seperti itu. Benar, power metal lah akhirnya menjadi hero di Kukar Rockin Fest 2014. Kembang api, flare, dan semua kemegahan, kemeriahan Kukar Rockin Fest 2014 akhirnya jadi milik power metal, karena om-om kebanggaan kita itu akhirnya yang menjadi headliner dari Kukar Rockin Fest 2014. Saya akhirnya nggak henti-hentinya bersyukur, mengucap alhamdulillah, makasih ya Allah, makasih ya Allah. Saya pulang ke rumah, akhirnya dalam keadaan saya baru saja lolos dari lubang jarum yang cukup mengerikan dari kerusuhan di venue. Dan memang akhirnya beberapa penonton yang tidak ada di TKP, yang cuma membaca online, akhirnya mulai menyerbu. Waktu itu saya Twitter saya mulai mendapat sumpahan segala macam, cacian amatir, nggak profesional dan segala macam. Dan email saya di email oleh manajer Testament. Jadi Tracy, saya menyebutnya Tracy, manajer Testament perempuan, itu email, Akbar tolong kamu jelaskan apa yang terjadi di Indonesia, karena dia berada di San Francisco. Saya jelaskan semua kronologis kejadiannya, dan saya bilang, Tracy, seandainya kamu ikut ke Tenggarong mungkin gak akan kejadian seperti ini. Dalam bahasa Inggris saya menulis emailnya, karena selama beberapa bulan kita sebagai panitia itu berhubungan emailnya dengan Tracy. Pada saat hari H kita kehilangan kontak, dan semua keputusan band waktu itu akhirnya dipegang langsung oleh frontman Chuck Billy. Dan akhirnya Tracy cuma menjawab, ya saya harus pulang dari Jepang langsung ke San Francisco. Jadi seperti itu. Jadi saya tidak bisa ikut mengawal Testament ke Indonesia, katanya seperti itu. Dan akhirnya Tracy menuliskan, bisakah kalian membantu kami menghalau isu negatif di semua fanpage dan sosial media Testament, karena memang waktu itu langsung diserbu orang dari belahan mana-mana Indonesia, merasa bahwa Indonesia Pride gitu, seperti itu. Akhirnya saya jawab, Tracy, itu di luar kuasa saya, itu di luar kendali saya, karena Indonesia yang menyerbu hal tersebut, jadi saya tidak bisa bantu. Seperti itu jadi teman-teman kejadiannya. Pelajaran berharganya akhirnya, jika terjadi pergeseran rundown atau molor, entah itu berubah karena
force major atau hal teknis atau apapun itu, pastikan semua orang bersepakat, pastikan semua pengisi acara tahu, terlibat, dan setelah itu baru kita ambil keputusan. Jadi itu pelajaran yang sangat berharga banget, dan akhirnya kita setelah itu nggak mau lagi rundown molor di otak-atik atau apa. Jadi kita sesuai rules, rundown harus berjalan dengan sebagaimana mestinya. Jadi seperti itu. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi di edisi berikutnya.